Nah, ini dia. Nah, ini udah bergabung lagi kita di sini. Coba tes komen. Apakah bisa ketik komen di sini? Apakah udah? Nah, ada istriku bergabung di sini. Tadi katanya nggak bisa komen lah, yang nonton mau tahu. Pak, ternyata banyak banget yang nanya, Pak. Banyak yang WA Allah, saya. iya. Iya, saya belum cek nih, di DM juga ada yang masuk kayaknya. Tuh, istriku Wanti. bisa tuh ngetik tuh. Halo katanya. Ah, oke, ini udah pada bisa nih ngetik ya, dan penontonnya nambah Ayo nih. Oh, luar komen-komen. biasa. Yuk, coba ada yang mau nanya nggak tentang astral projection di sini? Nah, buat yang nyimak dari tadi tuh, boleh Sampai nanya. 8. Boleh nanya teman-teman. Ini kebanyakan banyak yang baru gabung ini. Jadinya mereka tidak tahu kita lagi ngomongin apa karena saya Iya, benar. hapus tadi itu. Oke, mungkin istriku pengen nanya nih sama Hasna karena dia bisa meramal katanya. Gimana tuh, Bu? Ada Bapak Ramdhani juga bergabung. Selamat malam Bapak dosen. Ramdhani, Assalamualaikum. Dan ada selebgram juga. Siapa? Wirya Ozawa. Oke, silakan yang mau tanya teman-teman yang buat nyimak dari tadi ya. Udah bisa ngetik kan tadi tuh ya. Nah, Tadi kakak saya mau nanya, mana nih orangnya? Tadi sempat kakak kamu pengen diprotes, nanya. Pak, sama kakak saya. Takutnya orangnya nonton Waduh, yang saya waduh, ceritain enggak lah, waktu itu, kayaknya Pak. dia kan tidak nge-follow IG saya. Dia tidak memfollow IG saya. Ini cuma say hello doang. Hai, hai. Tuh. Aduh. Ya, ini dia kayaknya ketinggalan pokok pembicaraan ini. Wah, kita turun lagi, ngedrop lagi nih. View-nya ada 34 sekarang, tapi is oke lah. Oke, teman-teman. Kita ngebahas astral projection ya. Oh, ini ada nih. Siapa? Ridan. Pacar saya, Pak. Waduh, ada yang nonton juga Biasa ya. bilang kalau nengok kanan atau kiri nyawanya hilang, berarti setan bisa ambil nyawa orang dong. Nah, bagus tuh pertanyaan tuh. Luar biasa. Pertanyaan bagus. Gimana tuh? Kalau itu kan wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi kalau menurut dari yang saya lihat kan ini aja kayak ada tumbal nyawa ibaratnya, berarti kan otomatis ada dong kayak sangkut pautnya. Nah itu juga kalau kalau misalkan nih dia numbalin saya pun kalau kata Allah nggak diizinin nggak akan mati kan saya, Pak. Oh iya, betul, kembali lagi ke Tuhan Yang Yang Maha maha Esa, kuasa. betul. Iya. Benar, itu jawabannya ya. Terus ada lagi nih Wirya HD. Ada salah satu gunung yang bikin teteh gunung. Mau balik lagi ke sana, enggak, gunung apa? Ini bukan gunung, laut. Tapi saya sampai Gunung. sekarang masih penasaran sama gunung yang di kilometer 97 sih, Pak. Yang kelihatan Nah, itu loh. itu apa tuh? Itu apa tuh ceritanya tuh, gimana tuh? Kalau ceritanya sih saya nggak tahu. Cuman kalau misalkan saya setiap lewat kilometer 97 yang mau ke arah Bandung itu, pasti saya Bukit itu, selalu bukan gunung. kenapa? Bukit. Bukit, bukit ya. Emang ada gunung Awalnya di situ? gunung kan, Pak? Awalnya Awalnya gunung, iya gunung bener, ya, ini cuman bukit bener. bukit. Terus ada kisah apa di situ? Jadi Kamu jadi di ngelihat situ ngelihat apa? saya ngelihat ngelihat apa ya, makhluk tinggi besar yang kayak kayak apa ya, jadi kayak intinya kayak rajanya gitu, dan dia ada di atas puncak gunung itu, bukit itu. Tuh, istriku datang ke sini kan, dia takut datang ke sini. Ya salah deh Pindah, ceritanya. duduk di sini tuh. Nah, itu maksudnya itu kerajaan siluman kemudian diacak-acak oleh manusia begitu. Kalau katanya sih gitu, Pak, waktu itu pernah dibahas juga kan di TV. Setelah saya ngelihat makhluk itu, ya ternyata benar gitu yang saya lihat, dan ternyata juga itu tuh ada tempat kayak tempat apa ya, tempat sucinya gitu buat orang-orang situ. Hmm. Tapi karena di
apa dibikin jalan tol, jadi mereka tuh kayak nggak punya tempat lagi gitu Pak. Nah, jadi kalau ada kecelakaan-kecelakaan itu apakah murni kecelakaan, apakah ada faktor X gitu dari makhluk astral? Ya kalau orang-orang awam kan pasti bilangnya takdir murni, tapi Takdir kalau ya. yang saya lihat sih ya ada dari situ juga, karena kan kita aja kayak bangun sebuah gedung besar itu pasti ada yang ditumbalinya dong Pak, apalagi Hmm. jalan tol gitu. Jadi kalau kamu ke Bandung itu ngelewat situ berarti masih ramai di situ oleh Rame, makhluk-makhluk astral. Ramai. rame Oke. Pak, itu lalu lalang. Oh my God, lalu lalang. Apa kamu tuh kalau bawa, misalnya kamu, oke, kamu bisa bawa mobil ya? Bisa Bisa Pak, bawa mobil atau motor? Nah, ini apa? Apakah bisa. kendaraan yang kamu kendarai itu apakah nggak bahaya? Kamu bisa ngelihat seperti itu? Ya kan saya ngelihatnya bener-bener ngelihat kayak banyak gitu Pak, jadi kayak udah nggak kaget, dan saya udah nggak kaget dan saya tuh udah bisa bedain gitu mana mereka, Bisa mana bedain. manusia gitu. Oke, intinya itu ya, bisa ngebedain mana manusia, mana makhluk astral gitu ya. Iya, Oke. Tapi menurut pengakuan Indigo di episode kemarin juga itu, dia juga bisa bedain, tapi dia menyerupai manusia. Kelihatannya bagi Hasna itu dia real nyata apa sama-sama kayak di film bayangannya doang? enggak Pak, kelihatan. Kalau untuk yang Real. menyerupai manusia, dari mungkin dari entah dari tatapan atau dari cara bicara, atau saya tahu pokoknya saya nggak tanpa ngelihat dia pun saya udah tahu kalau itu tuh bukan dia gitu. Semisal ada yang menyerupai saya nih di rumah, tapi saya tahu kalau itu bukan saya gitu. Misalkan saya tuh kakak saya tahu gitu kalau itu bukan saya gitu. Gimana ya jelasinnya? Oh, menarik, menarik, menarik banget. Teman-teman ini makin malam makin banyak like-nya, jadi semangat kita nih. Kita udah mau udahan, padahal ini cuman nyambung lagi. Ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman? Yuk tanya yuk. Tadi katanya Jadi ada banyakan saya nanya nih. Ada yang mau nanya nggak? Minggu lalu nggak. Ada lagi tuh. Apaan tuh? Mau tanya Kak, laut Indonesia itu kan luas ya, sampai wilayah Indonesia ini hampir dikuasai lautan. Nah, saya mau bertanya, menurut Kak Hasna, laut mana yang paling kuat energinya? Laut selatan, timur, barat, utara. Gimana tuh maksud Kak Hasna? Yang paling kuat maksudnya energinya? mungkin energi yang entah negatif entah positifnya itu lebih besar di yang mana gitu. Jadi menurut Hasna yang mana tuh? Kenapa bahas laut lagi? Ya jelas laut selatan sih. Laut selatan, laut kidul. Kalau Karawang kan lautnya utara ya. Betul, utara, pantai Ya utara itu. kalau laut selatan sih. Ntar dah, saya baru nyambung deh ngomongin laut-laut kidul. Tadi Hasna ngomongin kerajaan, itu kerajaan Nyai Loro Kidul apa sih? Apa siluman? Bapak Hasna, jangan oh, jangan. Oh ya gitu, rahasia ya. bukan. Saya bahkan pernah ketemu sama Bu Ratu Pak, tapi baik kok. Oh my God, Ratu di Loro Kidul. Baik Pak, bukan Serius? seperti yang orang-orang bilang. Dia baik, dia nggak Serius? macem-macem. Terus bentuknya seperti manusia biasa gitu, perempuan cantik gitu, kayak di lukisan. Perempuan cantik pakai What? pakai baju, ya itu pakai ada Hijau. selendang hijaunya, emang benar, tapi itu cuman dia pakai kereta kuda. Oke. Wow. Asna ini amazing banget ya. Amazing banget. Ini pertanyaan Wirya Hade, thank you ya udah nanya, jadi menggiring saya untuk ke Laut Kidul gitu. Ada yang mau nanya lagi silakan sambil saya tunggu, tapi saya mau incer dulu nih mengenai Laut Kidul. Itu bahasanya apa? Kamu komunikasi nggak sama si Nyai Loro Kidul itu? Ibu Ratu. Komunikasi bahkan beberapa kali ke rumah saya Pak. What the hell? Bahasanya apa? Bahasa Kalau Sunda? itu
Enggak, karena saya atau nggak bisa bahasa Indonesia? Sunda, jadi saya pakai bahasa Indonesia. Dia bisa bahasa Oke. Indonesia. Cuman posisinya waktu itu, waktu waktu dia ke rumah itu, justru dia baik Pak, ngebangunin saya sholat subuh. Oke, dia baik. Terus Sholat subuh. waktu saya sempat ada ancaman di rumah, ancaman tentang, ya ancaman yang astral itu. Jadi saya itu tiba-tiba dapat kiriman yang banyak banget, benar-benar penuh satu rumah. Nah itu saya sempat manggil nggak sengaja karena apa? Karena nggak ada yang bantu ya, karena nggak ada yang bantu di situ posisinya saya bingung. Akhirnya saya nggak sengaja manggil dan datang untuk ngebantu. Ya mungkin itu jalan dari Oke. Allah untuk ngebantu saya. Waduh, menarik. Tapi ini ada yang nanya lagi, takut dia ke up nih. Ini masih dari Wiri ya, ini banyak tanya nih, tapi boleh lah. Apakah benar Kak Lisan kalau kisah Kita main ke pantai atau laut selatan, pakai baju kemanapun, hijau kalau bisa bisa kalau ditarik? untuk Nah baju ini mitos hijau, apa fakta? kalau untuk baju hijau, saya kurang tahu ya, soalnya saya nggak nanyain juga. Tapi Oh, kalau untuk yang ditarik sama makhluk halus atau penguasa di sana itu yang jelas karena mungkin mereka lisannya nggak bisa dijaga. Kan dimanapun itu lisan harus dijaga, harus bisa menghargai apa yang ada di sana gitu. Jadi mungkin kalau untuk ditarik sama makhluk halus atau apapun, yaitu bukan karena dari Bu Ratunya, tapi karena mungkin ada sesuatu yang di sana yang mungkin membutuhkan untuk ya sesuatu itu gitu. nah itu lisan juga mesti dijaga guys. Terus ada lagi ya, kalau ada ojek online, apakah bisa diculik karena pakai mitos pakai baju hijau? Oh iya tadi udah dijawab tuh. Ojek online diculik pakai baju hijau. Iya kocak juga nih. Mitos atau fakta? Tolong diluruskan. Takut salah informasi. Dia pengen tahu. Kalau itu saya nggak bisa meluruskan karena ya itu Nah, nggak pernah saya tanyain juga. Karena kan itu menyangkut privacy yang di sana gitu, privacy Laut Selatan. Saya nggak bisa bertanya sedetail itu. Lagi pula saya kalau ketemu iya. sama sesuatu, saya nggak pernah nanya, Pak. Saya tuh orangnya bodo Itu amat kamu gitu. harus tanya Jadi, sebagai calon peneliti muda. Tapi walaupun itu nah, jawabannya tidak valid sih memang. Karena tapi kalau kalau penelitian harus berdasarkan narasumbernya itu manusia, bukan makhluk astral. iya, Pak. Iya, iya, iya. Terus Tapi gimana, kalau gimana? untuk waktu sama Bu Ratu itu saya sempat, jadi ceritanya tuh saya waktu lagi main ke eh, apa namanya? Dulu tuh saya masih kecil, posisinya SMP lah. Itu saya main ke laut ini, Garut tuh, sayang sayang helang. Sayang Hmm. helang Garut di sana. Itu saya lagi di sana tuh posisi bener-bener sepi kan tuh. Pantai itu sepi banget. Karena sayang helang tuh masih kayak belum banyak penghuninya gitu Pak. Jadi belum banyak wisatawan juga yang ke sana waktu itu posisinya. Pas saya ke sana, posisi lagi main-main, tiba-tiba ada keretanya Bu Ratu yang lewat di tengah-tengah laut. Saya ngeliat gitu. Saya bingung dong di situ. Maksudnya kok bisa saya ngeliat? Ya udah akhirnya saya ke pindah pantai ke Ranca Buaya. Waktu ke Ranca Buaya itu jalannya kan cukup terjal ya Pak, cukup tinggi banget gitu. Nah mobil waktu itu posisinya nggak kuat nanjak, akhirnya kita semua turun. Yang di dalam itu penumpang semua turun. Pas saya naik itu kok rasanya berat banget, kayak saya tuh bawa sesuatu gitu. Pokoknya berat banget. Pas saya nengok ke belakang saya tuh ternyata udah banyak banget makhluk yang ngejejer di belakang saya. Makanya itu saya berat banget bawanya. Dan ternyata si makhluk itu yang disuruh sama Ibu Ratu untuk ngejagain saya. Saya tanya kan, Jadi ternyata pengawal. itu disuruh sama Bu Ratu untuk ngejagain saya. Sampai sekarang masih ada kontak sama Ibu Ratu Kidul.
Terakhir tuh kuliah semester berapa ya Pak? Lupa. Enggak, semester 3 kalau nggak salah. Udah lama sih. Udah lama nggak kontak. Maksudnya sayanya juga udah nggak pernah manggil gitu. Cara manggilnya gimana sih? Siapa tahu ini si teman-teman yang pengen manggil bisa nggak sih? Kalau kalau gitu, kalau manggilnya saya nggak tahu Pak. Soalnya setiap saya bilang Bu Ratu tuh kadang Oh, suka datang sendiri. caranya begitu doang. Oh, simple ya. Cuman begitu doang ya. Berarti udah ada Saya juga kontak nggak tahu deh sama kenapa bisa. Hasna. Apalagi nih muka setan yang anjir bisa dibenerin, bener nggak? Waduh, ini aneh pertanyaannya. Ah, sharing yang luar biasa, sharing yang luar biasa. Terima kasih Kak Hasna, makasih juga Coach. Oh, Coach nih apa Sama-sama. ya? Oh, ini Wirya HD. Ya, thank you ya. Mas Wirya udah gabung. Terima kasih sudah gabung. Oke, Ibu Ratu akhirnya kebongkar juga ya. Hasna ini pernah bertemu. Ya, saya sekali lagi deh, satu pertanyaan lagi. Aduh, jadi kepo kan. Usia berapa kira-kira itu Ibu Ratu itu? Masih muda kah? Usia 20, 25 gitu? 30? Kalau dari dunia mistis gaib gitu kan Pak, kalau kayak gitu nggak ada usianya. Jadi kalau misalkan dia meninggal di saat dia masih muda, dia masih cantik, pasti bakalan terus cantik Pak. Oh, jadi nggak bakal tua gitu. Iya. Oh, kalau di dunia gaib seperti Ih, itu. Bapak, Oke. Waalaikumsalam. Benar. Karena Benar Pak yang saya Ramdhani. lihat itu ada ilmu turunan dan akhirnya tidak bisa hilang di anugerah. Ini Pak Ramdhani itu baru nongol loh, tapi dia Benar udah Pak. tahu-tahuan Wah, loh. keren. Hmm, Benar Pak, benar. waduh. Pak Ramdhani ini baru muncul tapi dia udah bisa ngebaca loh ya. Luar biasa Pak Ramdhani. Oh, waalaikumsalam Pak Ramdhani. Ini udah mau habis sayangnya ini. Tayangan kita dan penontonnya udah pada drop ini ya. Makasih yang udah pada Iya nonton, pokoknya banget. thank you banyak dah. Kasna, itu aja mungkin ya kita yang bisa kita sharing kepada teman-teman dan ini udah 1 jam lebih Hasna dan Ya Pak. nanti saya takut ngeditnya susah ya kelamaan. Tapi Siap anyway, terima Pak. kasih banyak ya. Ini menarik banget, Asna. Terima kasih banyak. Dan kita tutup aja uh, acara Miki Stories malam ini. Makasih udah gabung, Asna dan teman-teman yang lain. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Warahmatullahi wabarakatuh.